Hello, everybody, and welcome back. Today we are joined Halo again semuanya, by selamat Ambassador datang Chess kembali. Freeman. Hari ini Former kita Assistant kembali ditemani Secretary oleh of Duta Defense Besar and Chess Ambassador Freeman, to Saudi mantan Arabia. asisten Menteri Chess, Pertahanan, welcome dan Duta back. Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Chess, selamat datang kembali. Chess, Terima we kasih. have Senang now bisa seen bersama Anda, that Pascal. Donald Trump on the second Chess, or kita sekarang telah first melihat bahwa day Donald of Trump the pada year hari kedua atau ketiga di attacked awal tahun Venezuela. menyerang You Venezuela. as a former Sebagai mantan pejabat dan diplomat U.S. Amerika official Serikat, and bagaimana diplomat Anda, for the Aib United Fortenhue States, en what do you termengtong make terangan, out of nerm this roting? blatant attack on another nation? Well, I think there are several dimensions to this that Saya pikir ada beberapa dimensi dari hal ini yang perlu dieksplorasi. Salah satunya tentu saja adalah bahwa ini merupakan kampanye informasi yang direncanakan dengan sangat teliti. Sebenarnya, sebuah kampanye disinformasi dengan banyak tuduhan terhadap Israel yang sebagian besar tidak memiliki dasar. Hal ini didahului oleh persiapan yang cermat terhadap lingkungan pers, lingkungan informasi, serta oleh pembunuhan di laut lepas terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Bukan ke Amerika Serikat sebenarnya, tetapi ke Trinidad, untuk kemudian dikirim ke Eropa dan Afrika Barat. Sebuah kisah yang cukup rumit dikembangkan di media. Pemerintahan Trump mengumumkan versi revisi dari Doktrin Monroe yang menandakan kemungkinan aksi besar-besaran di Amerika Selatan dan Karibia, dan tampaknya juga di Amerika Tengah, serta Amerika Utara. Tugas Meksmo, semua istreng sewisti. all of this was quite out in the open. I think Nicolas Maduro. Saya pikir Nicolas Maduro meremehkannya. Ia tampak percaya bahwa Trump tidak akan bersikap serius. Hal pertama adalah bahwa operasi itu sendiri dikelola dengan sangat terampil. Hal kedua adalah bahwa operasi itu sepenuhnya ilegal, tidak senonoh, benar-benar sebuah kekejaman. Saya pikir hal itu mengakhiri 3 abad upaya untuk mengembangkan semacam tatanan hukum internasional yang dimulai pada abad ke-18 dan terus berlanjut. Sebagian besar abad ke-20, terutama 50 tahun terakhir, dihabiskan oleh Amerika Serikat untuk mencoba mempromosikan visi tatanan hukum internasional tersebut. Pada masa pemerintahan Biden, hal itu telah merosot menjadi sesuatu yang disebut tatanan berbasis aturan, yang pada dasarnya berarti kami yang membuat aturannya, kami yang menegakkannya terhadap siapapun yang kami kehendaki, dan kami membebaskan siapapun yang kami kehendaki, termasuk diri kami sendiri, dari aturan-aturan itu. But I think what we're seeing is an international reaction. Tapi saya pikir yang sedang kita saksikan adalah munculnya reaksi internasional terhadap penolakan yang benar-benar keterlaluan terhadap seluruh gagasan tentang aturan di tingkat global. Saya telah melihat pernyataan yang sangat tegas dari negara-negara kecil, Singapura di kawasan Anda, karena Anda berada di Asia Timur, serta Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Faktanya, supremasi hukum memiliki 2 tujuan. Yang pertama, tentu saja, adalah memberikan kepastian terhadap lingkungan, agar orang dapat menjalankan bisnis secara normal, dengan cukup yakin tentang apa yang akan dan tidak akan terjadi. Namun yang lebih penting, hukum melindungi yang lemah dari yang kuat. Dan negara terkuat di dunia saat ini, Amerika Serikat, baru saja menolak untuk mempertimbangkan hak-hak semua pihak lainnya. Ini, pada dasarnya, merupakan semacam tirani atas seluruh dunia. This is in effect a sort of tyranny over the globe. I think, frankly, Dan saya pikir, terus terang saja, kita telah melihat dalam kasus Gaza bahwa kata-kata kemarahan tidak menghasilkan apa-apa. Jika Amerika Serikat tidak dikenai sanksi oleh mayoritas global, jika negara itu tidak membayar harga, terutama kalangan elit bisnisnya, saya rasa yang kita hadapi adalah sebuah kengerian. Saya melihat bahwa Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark, sekali lagi mendapat ancaman dari Trump tentang Greenland. Dan di mana ini akan berhenti? Anda tahu, Trump masuk ke kantor dengan mengklaim Greenland. Ia juga luar biasanya mengklaim Islandia. Dan saya tidak melihat bagaimana hubungan Eropa dengan Amerika Serikat bisa bertahan menghadapi hal seperti ini. Apa yang akan terjadi pada NATO? Apa yang akan terjadi pada Uni Eropa? Siapa yang akan berdiri melawan penggertak ini? Saya pikir ini benar-benar peristiwa penentu, jika memang pernah ada. Dan saya bahkan belum menyebut Panama. I haven't even mentioned Panama.
But setting a precedent, I just saw a wonderful cartoon. Tapi dengan menetapkan sebuah presiden, saya baru saja melihat kartun lucu yang dikirim seseorang kepada saya. Kartun itu menampilkan seorang penyiar televisi yang berkata, dalam berita dari belahan barat, sebuah negara demokrasi yang cinta damai telah menyerbu dan menangkap pemimpin negara tetangga yang gemar berperang. Dan terlihat polisi berkuda kerajaan Kanada menyeret Donald Trump. Ia baru saja menetapkan presiden yang bisa diterapkan padanya sendiri. Artinya, jika seorang pemimpin dianggap tidak dapat ditoleransi dalam perilakunya, pihak lain kini bisa mengambil tindakan. Dan seseorang menyoroti, kamu tahu apa alasan yang digunakan Trump di sini, yang sebagian besar fiktif, tentang produksi narkoba di Venezuela. About drug production in Venezuela, the Mexican government could easily. Kau tahu, pemerintah Meksiko sebenarnya bisa dengan mudah merespons. Karena mereka sama sekali gagal mendapatkan reaksi diplomatik atas permintaan berulang untuk menghentikan aliran senjata dari Amerika Serikat ke Meksiko. Senjata yang digunakan oleh kartel narkoba di sana untuk meneror masyarakat Meksiko. Mengikuti presiden ini, orang Meksiko bisa saja membom tempat-tempat di mana senjata itu dibuat atau disimpan, dan mereka akan memiliki presiden yang telah ditetapkan oleh Donald Trump sebagai pembenaran. Jadi menurut saya, hal ini memiliki implikasi besar, bukan hanya untuk Venezuela. Ada sejumlah aspek lain dari hal ini yang cukup absurd. Sangat jelas bahwa Donald Trump mengharapkan Delcy Rodriguez, yang merupakan penerus konstitusional, penjabat presiden menggantikan Nicolas Maduro selama ia ditahan di New York, untuk mengambil alih karena ia memiliki peran penting dalam perbaikan sebagian sektor perminyakan Venezuela setelah pengelolaan yang sangat buruk di bawah Maduro. Extremely bad management under Maduro. And she revived Venezuela. Dan dia berhasil menghidupkan kembali produksi minyak Venezuela hingga tingkat yang cukup signifikan. Itu hanya berarti dia bisa dibeli untuk membantu perusahaan minyak Amerika. Dia bisa dibujuk untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Jadi, di satu sisi, dia sedang dihadapkan pada bujukan. Jika kamu bekerja sama dan menjalankan Venezuela sesuai keinginan kami tidak akan mengganggumu. Perusahaan kami akan berinvestasi dan semuanya akan berjalan baik, setidaknya untuk sementara waktu. Tentu saja, jika kamu membuat seperti itu dengan seorang mafios, itu tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, dia juga diberitahu, jika kamu bekerja sama, nasibmu akan lebih buruk daripada Maduro. Jadi sekali lagi, pendekatan ala mafio dalam mengelola hubungan. Final note, I just to say that catatan terakhir, saya hanya ingin mengatakan bahwa ada banyak omong kosong di media. Ada laporan bahwa 20 plutokrat dari Wall Street akan pergi ke Venezuela untuk meninjau peluang investasi minyak. Saya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka, mengingat kemungkinan besar akan ada perlawanan bersenjata di Venezuela terhadap hal semacam itu. Namun, terlepas dari bahaya yang mungkin dihadapi oleh perusahaan minyak Amerika manapun yang berinvestasi di sana akibat aksi gerilya, saya rasa perlu dikatakan, ya, Anda tahu, saya pernah menjadi duta besar di Arab Saudi. Suatu ketika saya membaca bahwa ada orang yang menyarankan Henry Kissinger pada masa sebelumnya untuk mengirim militer guna mengambil alih ladang minyak dan operasi Saudi Aramco, dan saya hanya bisa tertawa. Jika Anda tahu sedikit saja tentang industri perminyakan modern, industri ekstraktif, maka Anda tahu bahwa industri ini sangatlah kompleks. Mereka memerlukan keahlian tinggi, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali produksi. Tidak ada hasil langsung dari hal ini dalam kondisi apapun. Bahkan jika situasi keamanan memungkinkan, perusahaan selain Chevron yang telah lama berada di sana dan bekerja sama dengan rezim di Venezuela untuk masuk ke pasar Venezuela. Jadi menurut saya, ini benar-benar gila. Ini kegilaan total dan harus dihentikan. Apakah dunia akan melakukan sesuatu? Atau kita hanya akan melakukan hal yang biasa dilakukan orang Eropa, meremas tangan sambil duduk di atasnya, posisi yang tidak nyaman, tapi tampaknya hanya itu yang dilakukan orang Eropa akhir-akhir ini.
Well, I mean that's I think the Swiss Ya, position. If I understand maksud saya, their itu statements, they are menurut not saya happy adalah with posisi what Swiss happened, but jika they saya are memahami willing pernyataan to mereka. mention Mereka that the tidak United senang dengan States apa yang did terjadi, the tetapi mereka infringement. bahkan tidak The mau menyebut European bahwa Union Amerika Serikat is more or melakukan less, pelanggaran. happy with Uni saying Eropa that kurang lebih Maduro puas is dengan gone, mengatakan so they bahwa Maduro basically, sudah tidak without berkuasa. saying that we applaud Jadi pada what dasarnya, happened, tanpa they're mengatakan saying kami that menyambut apa yang we're fine terjadi, with the outcome. mereka mengatakan kami baik-baik saja dengan May I hasilnya. ask you that Tapi, because bolehkah we saya do bertanya, karena unfortunately kita, have the precedent sayangnya, punya that presiden these bahwa kind of operasi operations semacam ini work. bisa A lot berhasil. of people say the Banyak Iraq orang war was a mengatakan huge perang Irak adalah kesalahan blunder and besar dan failure kegagalan dan and sebagainya. whatnot. Namun But the matter faktanya of the berkat fact invasi is tahun that thanks to 2003, the Amerika 2003 Serikat invasion, the selama United States 22 for the atau last 23 tahun 22 terakhir years, 23 telah years, mengendalikan has been minyak Irak controlling Iraq's dan oil. cukup berhasil. So Mereka that's the juga result. melakukannya di And Suriah. it also Jadi ada shows sejarah Syria. keberhasilan dalam mengambil minyak dari So negara there is a lain melalui history perang. of successfully getting oil out of countries with war. I think the case of Syria is a pretty egregious. Saya rasa kasus Suriah adalah salah satu yang cukup parah. Jelas sekali hal itu didorong, terutama oleh keinginan untuk menguasai produksi minyak yang terbatas di sana. Tapi saya harus mengoreksi Anda soal Irak. Produksi utamanya sekarang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi kita berperang, tapi pihak lain yang menikmati keuntungan ekonominya. Dan tentu saja, Irak masih sangat tidak stabil. Itu adalah masyarakat dan negara yang terpecah, berusaha menyingkirkan kehadiran pasukan Amerika, namun terus gagal. Jadi itu bukanlah sebuah keberhasilan. Saya khawatir invasi ke Venezuela ini cukup khas dari kegagalan penalaran strategis Amerika. Polanya sama, kita menginvasi, kita menyingkirkan pemimpinnya, dan sisanya seolah-olah akan berjalan baik-baik saja. We invade, we remove the leader, everything else is supposed to be fine. We take out Saddam, everything is solved in Iraq. Kita menyingkirkan Saddam dan semuanya akan terselesaikan di Irak. Kamu tahu, kita menumbangkan pemerintahan di Teheran bersama Israel, dan semuanya akan menjadi indah. Ya, tidak begitu. Dan jika kita menyingkirkan, seperti yang kita lakukan, pemimpin Suriah, Bashar al-Assad, apakah semuanya menjadi indah di Suriah? Saya rasa tidak. Jadi ini adalah kekeliruan, dan kekeliruan yang terus berulang. Sangat menarik bagi saya bahwa Venezuela telah mengikuti proses konstitusionalnya dan menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara. Dia tampaknya seorang perempuan yang sangat kompeten, berpendidikan di Prancis, dan, seperti yang saya katakan, memiliki catatan luar biasa dalam mengelola kekacauan di industri perminyakan Venezuela. Dan jadi dia, ya kamu tahu, Trump berkata, atau lebih tepatnya Rubio berkata, dan Trump menggemakannya, ya, kita bisa kesemangnya. And Trump echoes, well, we can work with her, she'll run the country to our satisfaction. Dia akan memimpin negara sesuai keinginan kita, karena kita mengendalikannya, karena kita menekannya dengan ancaman dan bujukan. Saya tidak yakin hal itu akan benar-benar terjadi. Venezuela adalah negara dengan 30 juta penduduk. Dan tentu saja, banyak orang di luar negeri telah melarikan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh 25 tahun sanksi kita. Ini bukan pertama kalinya kita menculik seorang presiden Venezuela. Kita pernah melakukannya terhadap Hugo Chavez Frias pada tahun 2002 dan memasang pemerintahan boneka di Caracas, yang kemudian digulingkan oleh militer Venezuela. Dan Chavez kembali berkuasa. Ia meninggal karena penyakit pada tahun 2013, kalau tidak salah. Maduro adalah calon yang buruk, tidak terlalu kompeten, dan mungkin seorang diktator yang cukup kejam di negaranya. Hampir tidak ada orang yang berbicara baik tentang dirinya. There's nobody much who has a kind word to say for him. But a man who is Tapi seorang pria yang sama sekali tidak sah, tidak akan mempersenjatai 4,5 juta orang dengan senapan dalam milisi rakyat. Jadi menurut saya, masalah legitimasi yang kita klaim ini, ya dia tidak sah, dan sebagainya. Pertama-tama, siapa kita untuk mengatakan itu? Tapi bagaimanapun juga, bahkan jika dia memang tidak sah dalam arti telah mencuri pemilu, yang kita klaim mungkin benar, mungkin juga tidak. Bahkan jika dia tidak sah dalam pengertian itu, dia tetap memimpin Venezuela. Dan sebagian besar rakyat di sana menerimanya. Mereka yang tidak menerimanya, seperti yang kita tahu, pergi ke Kolombia, Brasil, Chili, Ekuador, Peru, Amerika Serikat, dan tempat-tempat lain. Jadi saya pikir ini jauh lebih rumit.
Saya akan menyimpulkannya dengan mengatakan bahwa anjing itu akhirnya berhasil menangkap mobilnya. I basically would sum it up as saying the dog has caught the car. Coba, May I ask you that though, like there's a lot. Boleh saya bertanya, meskipun begitu, ada sejarah panjang selama 200 tahun intervensi Amerika Serikat, di Amerika Latin, dan juga di Pasifik. Intervensi di berbagai tempat, termasuk tentu saja wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Amerika Serikat. Hawaii misalnya, memulai proses itu dengan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah, ratu pada tahun 1894 atau 1895 kalau tidak salah dan seterusnya. Dan di Amerika Selatan, seperti di Chile dengan Allende, dan juga di Panama pada tahun 1909, Nicaragua, dan lain-lain. Dalam hal, apa Anda pikir contoh Venezuela saat ini berbeda dari katakanlah intervensi era Perang Dingin di Amerika Selatan? Ya, Anda benar, itu sudah 110 tahun intervensi. Well, you're right. It's 130 years of intervention. The United States spent the first. Amerika Serikat menghabiskan 100 tahun pertama kemerdekaannya dengan menyatakan bahwa kita tidak akan pernah bertindak seperti Inggris dan menyerang semua orang. Namun kemudian kita melakukannya. Dan kamu benar sekali. Kita mulai dengan menggulingkan monarki Hawaii. Lalu kita melanjutkan dengan perang melawan Spanyol yang memberi kita Filipina, Puerto Rico, dan Guam. Itulah awalnya. Itu terjadi di masa McKinley dan Roosevelt. Namun, Woodrow Wilson, sang pengusung besar demokrasi, justru yang paling buruk. Menyerbu Meksiko, Nicaragua, Honduras, Guatemala, dan tentu saja melanjutkan intervensi Roosevelt yang menciptakan negara Panama yang sebelumnya merupakan bagian dari Kolombia. Kita memisahkannya demi keuntungan kita. Sepanjang abad ke-20, kita juga menduduki tempat-tempat seperti Haiti selama sekitar 30 tahun. Haiti for about 30 years. It didn't do Haitians any good, as you can see from their condition today. Mereka tidak membawa kebaikan apapun bagi rakyat Haiti, seperti yang bisa kita lihat dari kondisi mereka sekarang. Kita mengalami hal yang sama di Nicaragua, yang melahirkan kediktatoran Somoza. Kita melakukan hal serupa di Republik Dominika. Kita yang memasang dan kemudian menyingkirkan Trujillo, dan seterusnya. Itu adalah catatan yang menyedihkan, tetapi seharusnya memberi kita pelajaran. Intervensi-intervensi itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Mereka tidak menciptakan demokrasi, masyarakat yang lebih baik, atau masyarakat yang lebih makmur. Misalnya, dalam kasus Guatemala dan penggulingan Jacobo Arbenz, mereka memang sangat berhasil dalam melindungi aset United Fruit Company, tetapi tidak melakukan apapun untuk rakyat Guatemala. Dan di atas semua itu, kita memiliki hubungan yang tidak sehat dengan berbagai elemen sayap kanan, terutama di Amerika Tengah. Right-wing elements in particularly Central America. No, Trump just pardoned the former president of Honduras. Kau tahu, Trump baru saja memberikan pengampunan kepada mantan presiden Honduras yang telah divonis bersalah karena terlibat dalam perdagangan narkotika besar-besaran dengan Amerika Serikat. Pada saat yang sama ketika dia menuduh Maduro melakukan sesuatu, dia justru mengampuni seseorang yang benar-benar melakukan apa yang dia tuduhkan kepada Maduro. Sebagian besar tuduhan itu tidak benar. Catatan terakhir di sini, tentu saja AS sedang mengklaim yurisdiksi atas Maduro. Konvensi Wina memberikan kekebalan mutlak kepada kepala negara atau pemerintahan. Jadi ini sepenuhnya ilegal menurut hukum internasional. Namun hal ini terjadi di distrik selatan New York, yang merupakan sistem peradilan paling korup di seluruh Amerika Serikat. Dan akan sangat menarik untuk melihat persidangannya. Karena jika kamu membaca dakwaannya, itu pada dasarnya adalah pidato politik yang dipenuhi omong kosong ideologis. It's basically a political speech with a lot of ideological baloney. I don't think there's much legal in there, and I don't know. Saya rasa tidak banyak hal yang sah secara hukum di situ, dan saya tidak tahu apakah dengan seberapa korup yurisdiksi itu, mereka bisa mendapatkan vonis bersalah. Tentu saja, presiden yang sering disebut orang adalah ketika George H.W. Bush pergi ke Panama, menyingkirkan Noriega sebagai presiden, lalu menghukumnya atas pelanggaran narkotika dan memenjarakannya, dan sebagainya. Saat itu tindakan tersebut banyak dikecam sebagai benar-benar ilegal. Memang begitu. Itu bukan presiden yang membantu. Namun kita baru saja menciptakan presiden yang dianggap sangat berbahaya oleh negara-negara kecil di seluruh dunia. Kita tampaknya tidak menganggapnya berbahaya bagi kita.
Tapi saya curiga sebenarnya begitu. Dan kamu tahu, apa yang akan terjadi dalam konteks Ukraina? Apakah Rusia sekarang akan merasa bisa menculik Zelensky dari Kiev? Mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi, kamu tahu apa yang sudah kita mulai? Kita tidak tahu. So, what have we started? We don't know. No, absolutely. I think this is Oh, completely tentu right. saja. The Saya pikir ini benar president sekali. and in Presiden general, ini, dan secara umum jenis serangan yang diwakilinya terhadap norma-norma seluruh sistem. Mari kita bicara tentang hukum internasional. Sangat besar. Karena sekali lagi, ketika menyingkirkan Maduro dan memberikan pengampunan kepada mantan diktator Honduras yang terlibat perdagangan narkoba, hal itu hanya menunjukkan bahwa AS, seperti yang pernah Anda katakan, Anda yang memberi contoh itu, AS menjalankan rule by law, bukan rule of law, dan menetapkan aturan sendiri, and at worst to roll both, and in kami, dan setiap takanya setengah memiliki rupanya small. And it actually now says so to everybody because it's a great power, it can do whatever it wants. Period. Karena itu adalah kekuatan besar, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Titik. Dan jika kamu ingin menghentikannya, ya, kamu dan pasukan siapa? Maksudku, mereka hampir secara harfiah mengatakan hal itu. Tapi aku punya satu pertanyaan, yang merupakan hal paling aneh dari kasus hukum ini. Karena hal itu juga menunjukkan betapa legalistiknya Amerika Serikat, bukan? Ini adalah negara yang terbiasa menggunakan sistem hukumnya terhadap pihak lain. Ada tujuh dopmop mandu, memang snaiskisiku subscribe the midingitin, kepemilikan individual. Of automatic fire weapons. Yes. Maksud saya, bahkan jika dia memiliki itu, dia memilikinya di Venezuela. Dalam pengertian apa yang merupakan kejahatan menurut hukum AS. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana hal itu bisa masuk ke situ. No, because the Trump Tidak, karena pemerintahan Trump menemukan cara yang sangat cerdik untuk menyiasati masalah itu. Jika kamu menyerbu sebuah negara dan orang-orang di sana memiliki senapan mesin lalu menembakmu, mereka dianggap melanggar hukum karena mereka menyerangmu. Paham? They're attacking you. You see? These gangs demand for. They counterattack. That is an offense, you see. Mereka melakukan serangan balasan. Itu adalah pelanggaran, paham? Di Afghanistan, kami menangguhkan Konvensi Jenewa dan menciptakan kategori baru yang disebut kombatan musuh, yang tidak memerlukan hak-hak tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa. Jadi, Palang Merah tidak memiliki akses kepada orang-orang di Guantanamo atau di pangkalan udara Bagram di Afghanistan, dan seterusnya. Bagaimanapun, ada kemajuan yang terus-menerus dalam penangguhan penghormatan terhadap supremasi hukum, perjanjian internasional, konvensi, piagam PBB, dan hal ini dipelopori oleh Israel, yang telah melanggar setiap aspek hukum internasional dengan impunitas penuh, karena pemerintah saya, negara saya, telah melindunginya dan memberinya kekebalan itu. And provided it with impunity. And we've now come to the point where we are emulating. Dan sekarang, kita telah sampai pada titik di mana kita meniru ketidakpatuhan hukum total yang ditunjukkan oleh Israel. Saya kembali pada poin bahwa Gaza menunjukkan kemarahan retoris saja tidak cukup. Kita benar-benar harus bertindak. Dan Israel tidak menerima hukuman apapun atas genosida yang dilakukannya di Gaza. Tidak ada hukuman atas pemukiman ilegal di tepi barat dan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka. Tidak ada hukuman atas pembunuhan, bahkan terhadap orang Amerika, jurnalis Amerika, warga Amerika di USS Liberty selama Perang tahun 1967, benar-benar tanpa hukuman. Jadi inilah hasilnya. Complete impunity. So this is the result. If you have no penalty imposed, jika tidak ada hukuman yang dijatuhkan, orang akan terus melakukan apapun yang mereka mau. Dan itulah tepatnya, seperti yang kamu katakan, yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang. Jadi, apa yang akan kita lakukan tentang hal ini? Menurut saya, ada beberapa hal yang terlintas di pikiran. Pertama, krisis hukum internasional yang ditimbulkan ini sejajar dengan krisis konstitusional dalam negeri. Kita sama saja menyingkirkan Kongres AS dan cabang legislatif. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak mengesahkan anggaran. Mereka menutup pemerintahan. Mereka tidak menuntut pertanggungjawaban presiden atas apapun yang dia lakukan. Hold the president accountable for anything he does. They don't exercise their constitutional authorities.
Mereka tidak menjalankan kewenangan konstitusional mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyatakan perang, untuk mengizinkan penggunaan kekerasan terhadap negara lain, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanyalah sekte yang mengikuti presiden. Mari kita singkirkan saja mereka. Toh, kalau kita sudah hidup dalam kediktatoran, sebaiknya kita akui saja. Hal yang sama terjadi di tingkat internasional. Mengapa kita memiliki Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Apa gunanya? Dewan itu hanya menjadi forum bagi Amerika Serikat untuk memveto tindakan internasional yang efektif terhadap isu-isu yang sebenarnya memiliki konsensus luas di dunia, baik itu perubahan iklim dan upaya menanganinya, penjagaan perdamaian, standar hak asasi manusia, maupun isu genosida dan penegakan keputusan peradilan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau Mahkamah Internasional. International Criminal Court or the International Court of Justice. No, nothing is enforced because the United States. Tidak ada yang ditegakkan karena Amerika Serikat memveto hal itu. Pada masa sebelumnya, Uni Soviet melakukan hal yang sama. Jadi mengapa kita masih memiliki lembaga ini? Kamu tahu, jelas lembaga ini tidak efektif. Apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan rasa hormat terhadap norma-norma internasional yang berbasis konsensus? Itulah pertanyaan yang ada di hadapan kita sekarang. Dan saya selalu berpikir bahwa kita terlalu terpaku pada lembaga-lembaga pasca Perang Dunia II. Tentu saja, lembaga-lembaga itu memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat, Federasi Rusia, Britania Raya, Prancis, dan Tiongkok, para pemenang nominal Perang Dunia II, dan tidak memberikan hak istimewa yang sama kepada negara besar seperti Jepang atau India. Jadi sistem ini tidak berfungsi. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan tentang hal itu? Apakah kita hanya akan membiarkannya terus tidak berfungsi? Sementara seluruh bangunan martabat manusia yang dengan bangga diklaim Barat telah dibangun selama 3 abad terakhir sedang runtuh? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita mengubah pasal 51 Piagam PBB dan menghapus hak untuk membela diri? Karena dengan hak itu, setiap serangan terhadap negara lain selalu dibenarkan. Setiap kali. Hapus saja. Negara-negara tetap akan membela diri. Mereka akan melakukannya. Tapi mari kita hapus hak hukumnya untuk melakukan itu. Saya terfu. Sebesar hak memunti itu telah disalahartikan oleh pihak Israel yang mengklaim hak pangkan pertahanan preventif. Ya, itulah aksi member Malistang, worth break to the Kurkwa. Baik, kita perlu menulis ulang banyak aturan, itu salah satunya. Tapi yang saya bicarakan adalah lembaga-lembaga yang seharusnya menegakkan norma. Kita tidak memilikinya. Jadi inilah usulan saya. Jika lembaga yang ada tidak berfungsi, maka adakan konferensi ad hoc dan buat aturan di antara orang-orang yang menghadiri konferensi tersebut. Jika Amerika Serikat tidak ingin hadir, tidak masalah. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Namun di antara negara-negara lain, mungkin dimulai dengan BRICS with Teknolog ASO, saya melihat pada hasil pemungutan suara di Majelis Umum Bersingtang semua. Dan saya merasa, tahu kan, dalam sebuah resolusi yang pada dasarnya hanya mengusulkan hal yang sepele, ada 3 suara, entah menentang atau mendukung, tergantung dari pihak mana kamu berada. Amerika Serikat, Israel, dan Argentina. Hanya itu. Mungkin kamu akan mendapat tambahan dari Nauru, Kepulauan Marshall, dan beberapa tempat lain. Tapi bahkan mereka seringkali memilih abstain daripada kamu tahu, berdiri bersama. Jadi akhirnya ada 149 atau 157 negara yang memilih mendukung sesuatu, dan hanya sedikit minoritas yang menentangnya, dan tidak ada yang terjadi. Jadi resolusi itu tidak berarti apa-apa, sama sekali tidak punya efek. Sistem macam apa ini? What kind of system is this? And so Yang saya maksud adalah bahwa apa yang dilakukan Trump telah memperlihatkan betapa kosongnya keadaan yang telah kita capai.
Dan itu berarti kita perlu bertindak. Seharusnya ada diskusi tentang hal itu. Bukan seperti yang sering terjadi, diskusi tentang betapa hebatnya operasi militer itu, atau betapa cerdasnya upaya CIA menyuap orang-orang di sekitar Maduro, atau betapa luar biasanya drone siluman yang menemukan, kamu tahu, lokasi Maduro. Ngomong-ngomong, sekitar 40 orang dalam serangan untuk menangkapnya, dan banyak lainnya terluka. Itu bukan operasi tanpa darah. Tapi bagaimanapun, itu bukan topik yang tepat. Topik yang tepat adalah bagaimana kita memulihkan rasa hormat yang layak terhadap norma-norma yang setidaknya secara prinsip kita semua sepakati. Maksud saya, gagasan Anda tentang sebuah konferensi itu sangat bagus. Maksud saya, hal-hal seperti ini menciptakan sesuatu yang baru. BRICS sudah bekerja untuk membangun konsensus baru, norma-norma baru, bukan? Di luar itu juga infrastruktur baru yang bisa digunakan. Ini masih akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi salah satu hal yang memberi saya harapan adalah melihat bahwa bahkan ketika kita gagal, kita mencoba lagi, bukan? Kita sudah mencoba dengan Liga Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan masalah perang. Kita gagal. Kita mencoba dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jelas, kita gagal, tapi kita mencoba, bukan? Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda bisa menyalin dan menempel hanya sebagian dari PBB, bagian yang paling berhasil atau yang paling berguna secara prosedural, bagian mana yang akan Anda salin dan tempelkan ke dalam konferensi itu? Temep Fredstorm and in the Roda. Semintikan Shore, seperti sebelumnya. Well, I think you're right to focus in that context. Saya pikir kamu benar untuk berfokus dalam konteks itu pada hak untuk membela diri. Ada isu-isu lain. Kata terorisme digunakan secara sembarangan, tetapi sebenarnya tidak memiliki makna yang jelas. Maksud saya, ada persoalan-persoalan yang perlu ditangani. Kamu tahu, ketika saya mengatakan konferensi ad hoc, sebagai orang Amerika, saya merasa sangat terganggu karena harus menganjurkan hal seperti ini. Mengisolasi negara saya sendiri, mengucilkannya, karena negara itu telah menjadi pelanggar hukum, dan memang begitulah keadaannya. Jadi, apa yang dilakukan terhadap para pelanggar hukum? Kamu bisa membiarkan mereka berkeliaran di alam liar jika mereka mau, atau kamu bisa membentuk kelompok dan mengejar mereka. Tapi saya pikir, ketika saya mengatakan konferensi ad hoc, itu tidak harus bersifat universal. Kamu bisa memulainya dengan penegasan kembali norma-norma di suatu wilayah. You could start with the reaffirmation of norms in a region. You could take, if you want, there are ideas. Kamu bisa mengambil, jika kamu mau, beberapa gagasan yang sudah ada di luar sana. Tentu saja, gagasan-gagasan itu sering diabaikan karena pertimbangan geopolitik. Tiongkok telah mengajukan serangkaian gagasan tentang komunitas dengan nasib bersama dan berbagai aturan mengenai keamanan internasional yang sangat sejalan dengan tatanan Westphalia dan dengan semangat piagam PBB dalam hal itu. Maksud saya pikir tatanan Westphalia sekarang sudah hancur. Kamu tahu, jika satu negara bisa mengganti kepemimpinan di negara lain dengan alasan yang sebagian besar merupakan disinformasi buatan, maka bahkan jika alasan itu benar, mengapa ada yang berhak melakukan hal itu? Maksud saya, itulah yang dicapai oleh perjanjian Westphalia, dan sekarang kita telah membatalkannya. Accomplished, and we've just undone it. Kau tahu, Cuius Regio, Eius Religio sudah tidak berlaku lagi. Jadi, tampaknya perjuangan ideologis tidak lagi relevan. Maksudku, kita punya Donald Trump yang menggulingkan pemerintahan di Caracas, lalu mengatakan bahwa pemenang hadiah Nobel yang pada dasarnya dimanipulasi CIA untuk menduduki posisi itu tidak dihormati oleh rakyat Venezuela, dan karena itu tidak seharusnya menjadi gubernur Venezuela. Lalu kita punya Donald Trump yang mengatakan Tony Blair seharusnya memimpin Gaza. Kau tahu, itu adalah neokolonialisme. Itu hanyalah imperialisme, dan itu melibatkan perebutan minyak. Orang-orang Eropa begitu malu karenanya sampai mereka berbicara tentang seharusnya seperti kata Kyle Bill, kau harus berbicara tentang demokrasi dan kebebasan. Tapi Trump sama sekali tidak peduli pada keduanya. Dan sedang kerengan amat srist saful krito would be to be kereng. We're losing both in the United States as I speak. Yeah, I mean, of course, Ya, maksud saya, tentu saja mereka melakukannya.
Pertanyaannya adalah, apakah ini bagian dari Amerika Serikat yang sedang menegaskan kembali dirinya sebagai kekuatan hegemonik imperialis, atau justru bagian dari keruntuhan kekaisaran AS? Ini seperti Nero yang bernyanyi sementara Roma sudah terbakar, bukan? Ada dua penafsiran tentang hal ini di luar sana. Tapi pertanyaannya tetap, apa yang bisa dilakukan oleh seluruh dunia, sebenarnya mayoritas global, untuk melawannya? Karena dengan Israel, kita telah belajar bahwa kita bahkan tidak mampu melakukan apapun terhadap genosida. Meskipun sebagian besar dunia, termasuk Tiongkok, benar-benar membenci apa yang terjadi di sana. Namun karena struktur yang ada, kita menjadi beku. Dan itulah yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya genosida. Bagaimana kita mencairkan sistem ini? Jadi ya, ini adalah masalah struktural yang perlu kita tangani. Misalnya, kita memiliki masalah bersama yang berskala global dan membutuhkan solusi tingkat planet. PBB secara tradisional menjadi penyedia solusi tersebut, tetapi sekarang terhambat untuk melakukannya. Ambil contoh perubahan iklim. Kita memiliki sistem perdagangan karbon dan sebagainya. Orang-orang berusaha mengurangi emisi karbon. Jadi, mengapa tidak mengadakan konferensi yang menyatakan, jika Anda tidak mengurangi emisi karbon, kami akan mengenakan tarif pada Anda. Kita bisa meminjam leksikon Donald Trump dan mengenakan tarif pada Anda. Dengan kata lain, jika Anda tidak bertindak secara bertanggung jawab, kami akan memberi sanksi pada Anda. Apakah itu harus melalui PBB? Saya rasa tidak. Apakah Eropa bisa berkata kepada Amerika Serikat, baiklah, jika kalian tidak akan melakukan apapun tentang pemanasan global, produk humanitarian the mangsa, we melakukan sesuatu. Your products are going to get taxed to help us do something, and we're going to penalize you, and so you. Dan kami akan memberikan sanksi kepada Anda. Jadi Anda harus mempertimbangkan kemungkinan. Mungkin Anda sebaiknya melakukan sesuatu tentang masalah ini. Jika Anda menyerang negara lain, mungkin salah satu hal yang harus dilakukan adalah membuat kesepakatan tentang penerapan sanksi. Dengan kata lain, tidak boleh ada hak veto, bukan? Karena ternyata pelanggar terburuk, setidaknya untuk saat ini, adalah Amerika Serikat dan Federasi Rusia. Keduanya telah bertindak sepenuhnya di luar kerangka hukum apapun. Saya akan mengatakan, dalam kasus Federasi Rusia, ada argumen bahwa pemisahan Kosovo dari Serbia dan pembubaran Yugoslavia menjadi presiden bagi aneksasi Crimea oleh Rusia. Tetapi hal itu tidak menjadi presiden bagi apa yang terjadi sekarang, yang jelas-jelas ilegal, meskipun secara strategis mungkin ada pembenaran. Illegal, even if strategically it has a justification. So okay, there's a strategic justification. You do something. Jadi baiklah, ada pembenaran strategis. Jika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal, maka ia harus menanggung akibatnya. Rusia telah menanggung akibat, hanya saja belum cukup berat. Karena banyak negara, terutama Tiongkok dan India, tidak merasa berkewajiban untuk menghukum tindakan Rusia. Jadi pada dasarnya Rusia memiliki kekebalan. Mereka tidak terisolasi, mereka justru beralih arah ke Tiongkok, India, Asia Barat, dan Afrika. Jadi, bisakah kita menemukan solusi struktural untuk masalah-masalah ini, yang jelas kita pahami dengan baik? Dan menurut saya, hal itu tidak akan bisa dicapai di PBB. Akan selalu ada hambatan dari satu atau beberapa negara adidaya. Tapi pertanyaannya sangat sulit. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang lain? Mudah saja untuk mengatakan bahwa kita membutuhkannya, bukan? Kita semua tahu kita membutuhkannya. Tapi mekanisme seperti apa yang sudah ada dan bisa kita gunakan untuk melakukannya? Akan sangat menyenangkan jika Tiongkok berkata, mari kita adakan konferensi besar, semua orang, dan kita akan melaksanakan ini. Tapi mereka mungkin tidak akan melakukan itu, karena Tiongkok tidak terlalu membuka diri. Nah, mereka juga tidak ingin menjadi pemimpin global. Tidak. Tapi di sisi lain yang kita lihat adalah adanya kepatuhan yang sangat kuat dari banyak orang terhadap gagasan hukum. Gagasan tentang hukum, bahkan hukum internasional, adalah sesuatu yang kuat. Apa yang telah kita coba lakukan adalah menciptakan sebuah suprastruktur yang kemudian memberlakukan hukum tersebut. Bisakah kita melakukan hal sebaliknya dan berkata, baiklah,
Mari kita mulai bekerja di dalam negara kita masing-masing. Semua 193 atau 200 negara itu, dan mencoba pendekatan dari bawah ke atas. Misalnya, baiklah, kita akan mendorong Swiss untuk memberlakukan sanksi. Kita akan mendorong Singapura untuk berlakukan sanksi jika X terjadi. Kita hanya perlu sebuah mekanisme untuk mengorden mereka. Pendekatan di bawah ke atas. That's exactly my point. That this Itulah tepatnya maksud saya, bahwa orang perlu bertindak. Dan jika mereka tidak bisa bertindak melalui PBB, mereka perlu membentuk koalisi untuk bertindak, menetapkan aturan yang mereka patuhi, dan memberlakukan sanksi jika memang diperlukan. Selain itu, seperti yang Anda tahu, inilah yang sedang terjadi di tingkat internasional. WTO telah dirusak oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, India memblokir upaya liberalisasi perdagangan oleh WTO. Sekarang, mekanisme penyelesaian sengketa diblokir oleh Amerika Serikat. Namun yang terjadi adalah varian regional dari WTO sedang dibentuk. Jadi, seperti yang Anda tahu, ada ASEP di kawasan Asia Pasifik. Dan sekarang, Organisasi Kerjasama Shanghai mulai terlibat dalam pembuatan aturan perdagangan. Cooperation Organization getting into rulemaking on trade. The BRICS have not done very much on this yet. BRICS belum banyak melakukan apapun soal ini, tapi mereka berpotensi menjadi faktor penting. Maksud saya, orang-orang sudah, ada perjanjian perdagangan Kanada-Uni Eropa yang memiliki duplikasi mekanisme penyelesaian sengketa WTO di dalamnya. Tidak semua hal harus bersifat universal, tapi tidak bisa, fakta bahwa hal itu tidak bisa dilakukan secara universal sering dijadikan alasan untuk tidak melakukan apapun. Dan saya harus katakan omong-omong, bahwa pernyataan paling memalukan tentang isu Venezuela datang dari Kaja Kallas. Itu pernyataan yang paling licik, seperti boneka. Maksud saya, bagaimanapun juga, saya tidak punya hal baik untuk dikatakan tentang sikapnya terhadap hampir semua hal akhir-akhir ini. Sangat tidak praktis. Maaf, dia adalah penulis dan perancang sanksi terhadap warga Uni Eropa dan warga kawasan Schengen, seperti Shakbo. Maksud saya, itu adalah pola pikir totaliter. Jadi saya tidak heran kalau pola pikir totaliter itu seolah-olah memuji totaliter yang lain. Saya rasa kita pernah berbicara sebelumnya. Saya tidak mengenal Jack Byrd, tapi kamu tahu saya tidak punya simpati padanya. Dia telah menjadi korban birokrasi yang tidak terpilih, yang telah mengambil alih kendali Uni Eropa. Dan dia adalah bagian dari itu. Kaja Kallas, von der Leyen juga bagian darinya. Von der Leyen is part of it. It's a snuff. Agad the mitchmik mix hogor and thrisbo and alent minikisur safiets twigin powers communis. Aku benar-benar tertuamism laganya. Can't get over that. She's acting. In 20th juta menurut Gorgi. She's acting according to her heritage, I guess. Dia bertindak sesuai dengan warisannya, kurasa. Tapi sementara itu, kamu tahu ada begitu banyak masalah mengerikan di Amerika Serikat. Menurutku, kita sedang berada dalam krisis konstitusional yang serius, jelas sekali. Kita punya seorang presiden yang sama sekali tidak peduli pada pertimbangan hukum, yang menggunakan pengadilan untuk menghancurkan kehidupan orang lain dengan menghabiskan mereka lewat biaya pengacara, dan yang menuntut orang dengan jumlah uang yang benar-benar tidak masuk akal, tanpa dasar apapun. Aku benar-benar tidak mengerti sikap pasif banyak rekan senegaraku. Orang-orang mengeluh dan merintih tentang hal ini, tapi tidak ada yang melakukan apapun. Dan hal yang sama juga terjadi di tingkat internasional. Pada dasarnya, Amerika Serikat bertindak dengan cara yang sepenuhnya tanpa hukum, kejam, bahkan sadis. Dan apa yang dilakukan untuk menanggulangi hal ini? Tidak ada. Kamu tahu, Keir Starmer berkata, kami akan meninjau ini dan mengambil keputusan. Dan Macron berkata, kami berharap akan ada demokrasi di Venezuela. Dan Kaja Kallas berkata, kamu tahu, kita harus mengikut aturan. We have to follow rules. Maksud saya, ini sekali lagi seperti yang ditunjukkan oleh contoh Israel. Jika inersia sistem tidak menghentikan sesuatu, atau jika inersia sistem dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan semacam ini, maka pelakunya bisa lolos begitu saja. Dan itu saja sudah cukup. Sayangnya,
cara itu berhasil. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengatasi inersia sistem? Atau lebih baik lagi, bagaimana kita bisa menggunakan inersia sistem untuk keuntungan kita? Sanenhekuk at the Fort Dili Wisdom mau sangat swar. Because overcoming inertia is really, really hard. No, and of course, Dan tentu saja, ada aspek lain dari hukum internasional yang telah dilanggar. Saya menyebutkan Konvensi Jenewa yang cukup penting. Ngomong-ngomong, ada Konvensi Jenewa yang membahas tentang pendudukan negara asing, dan itu akan sangat penting. Apakah pendudukan neokolonial Amerika Serikat di Venezuela bersifat tidak langsung, melalui semacam pemimpin utama misalnya? Jika kita berhasil membujuk Delcy Rodriguez atau menakut-nakutinya agar mau bekerja sama dalam urusan Venezuela. Namun, aturan-aturan itu tetap berlaku. Ada juga aturan lain, misalnya ada hak untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan. there's a right of armed resistance to occupation. The Palestinians have not made much of that. Kau tahu, orang Palestina belum banyak memanfaatkan hal itu, tapi mereka memang memiliki hak tersebut. Begitu juga dengan orang Venezuela. Aku tidak berpikir ini akan menjadi kisah yang menyenangkan bagi perusahaan minyak besar Amerika yang mengira mereka bisa masuk ke sana dan membereskan semuanya. Pertama-tama, proses pembersihan itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Kedua, aku tidak berpikir hal itu akan terjadi tanpa korban dalam bentuk perang gerilya, perlawanan, dan sabotas. Kau tahu, Venezuela tidak hanya berasal dari sebuah Spanyol, sakit dafnis kematan. Kematan untuk break melawan, cara bikaiton temuas. Allow you to concede. Yeah. So, I think this is. Ya, jadi menurut saya, ini seperti, kamu tahu, anjing itu sudah berhasil menangkap mobilnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa Trump tidak punya jawabannya. Menurut saya, jawabannya adalah mereka akan menodongkan pistol ke kepala sopir, lalu berharap sopir itu tetap mengemudi sesuai keinginan mereka. Saya tidak yakin hal itu akan terjadi. Saya tidak mengenal Nyonya Rodriguez, Wakil Presiden Rodriguez, sama sekali, tapi saya dengar dia adalah perempuan yang berprinsip dan cakap. Dan saya pikir sekarang sangat diragukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua ini berpotensi berubah menjadi rawa politik yang lebih buruk daripada yang dialami Uni Soviet di Afghanistan. Was for the Soviet Union. Demi kebaikan Venezuela, saya berharap negara itu tidak akan menempuh jalan seperti itu, karena itulah yang terjadi dengan Afghanistan. Maksud saya, negara itu hancur, tidak ada lagi yang tersisa seperti sebelum tahun 89. Bagaimanapun, Duta Besar Freeman, Chas, terima kasih banyak atas pemerintahan analisis, serta analisis yang telah dibagikan kepada kami. Bagi mereka yang ingin mengita, sebaiknya you lanu dehwink, I feel knowledge and netho vondeni. It's dream seal and the knots to knowledge that's worth. Apakah bidam la will lang imang you krimen? Is there any other place where people should find you? No, well, there's actually a new site in Azerbaijan. Tidak, sebenarnya ada situs baru di Azerbaijan yang membuat deepfake tentang saya. Benar, mengatakan berbagai hal yang tidak pernah dan tidak akan pernah saya katakan. Saya merasa agak terhormat. Dengan cara yang aneh, bisa berada dalam satu kelompok dengan John Mearsheimer, yang juga pernah mengalami hal serupa. Tapi itu kehormatan yang sebenarnya ingin saya hindari. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi tidak, dan saya mohon maaf kepada para penonton Anda, karena saya begitu bersemangat, dan mungkin agak tidak koheren malam ini. Saya sangat gelisah, dan saya pikir kita semua seharusnya begitu, melihat runtuhnya visi yang menjadi dasar berdirinya negara saya. Kami memulai dengan sebuah pernyataan yang mengimbau pada pendapat baik umat manusia, dan sekarang kami sama sekali tidak memperhatikannya. Kami kini dipandang di mana-mana sebagai ancaman, sekutu potensial. Suset memari teresno beni, Temitra is a swanavan. As well as our partners, friends, and foes. No, we Not wise. Tidak, kita seharusnya merasa cemas, kamu tahu, dan memang begitu. Maksud saya, kita merasakannya. Kita merasakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, banyak hal runtuh dari segala arah. Ini mengingatkan saya pada perasaan yang pernah saya baca, kamu tahu, ketika melihat karya sastra dari pergantian abad. Saat orang-orang merasa bahwa segalanya sedang berubah,
dan bukan ke arah yang baik, lalu mereka berusaha melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Jangan lupa, dua konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907. Itu adalah upaya untuk melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang dirasakan orang sebagai sesuatu yang tidak baik. Pada akhirnya, semuanya runtuh pada tahun 1914. Dan sekarang kita mengerti mengapa itu terjadi. Suatu hari nanti, kita akan mengerti kapan keruntuhan itu mulai terjadi di tahun 2020-an. Tapi saat ini, sayangnya, it's Maximus Premrol with ini. Dan berdorf temenuan, ithemisu growerthies. Susan. I pray to God. There is no Bismarck. And that was the end. Tidak ada lagi Bismarck. Itulah akhir dari tatanan Eropa ketika Bismarck disingkirkan. Mungkin Anda tidak menyukainya. Mungkin Anda menganggap dia tidak berprinsip dalam beberapa hal. Tetapi dialah yang menjaga semuanya tetap utuh. Dia tahu bagaimana mengelolanya. Dan ketika dia pergi, sebenarnya Kaiser Wilhelm dan yang lainnya tidak mampu menjalankan tugas itu. Sekarang saya pikir kita menghadapi masalah. Anda berada di Jepang, dan Anda orang Perdana Menteri perempuan yang bercita-cita menjadi Margaret Thatcher. Tetapi saya pikir kemungkinan besar dia akan berakhir seperti Liz Truss. Saya khawatir akan hal itu. Jepang adalah negara yang sangat penting, dan jika pimpinan buruk, semua orang akan menderita. If it is poorly led, everybody suffers. Yeah, no, and embroiling Japan in a war with China. Ya, is tidak. very, very Dan melibatkan Jepang dalam perang dengan Tiongkok sangat-sangat mudah dilakukan. Karena dasarnya sudah ada di sini. Maksud saya, hampir tidak perlu usaha apapun. Bagaimanapun, kita akan membicarakan hal ini lagi, Chas, karena topik ini akan tetap bersama kita, sayangnya. Tapi terima kasih banyak atas waktumu. Dan terlepas dari semuanya, selamat tahun baru. And despite everything, Happy New Year. Happy New Selamat Year kepada to Bamdu you Small, and to everyone Turuning else. Sleech.